I got so much motherfucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 kelas MSDMAU 3. Di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai sikap, perilaku, dan pandangan terhadap masa Indonesia. Ini kami akan memperkenalkan anggota kami mulai dari sebelah kiri. Nama saya Muhammad Maulana Tirta Kusuma. Nama saya Azhar Andi Afif. Nama saya Najwa Fausawa Anwayar. Nama saya Nisra Nur Fadilah. Saya Natasha Felisa Salma. Saya Rahmatiana. Sekarang aku mau ngasih beberapa pertanyaan buat Akang soal bahasa Indonesia. Boleh kan diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama aku Faisal Indra, aku dari kelas KPM 1 angkatan 2021. Kenalin, aku Amelia Putri dari angkatan 2021 jurusan Administrasi Pembangunan Negara. MAU 1 yang bernama Muhammad Farel Rizkia. Pertama itu, bagaimana pandangan Anda terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan sekitar? Buat pandangan aku sendiri buat bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan kampus itu sebenarnya udah cukup baik, dan hampir seluruh mahasiswa juga udah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di lingkungan aku sendiri ya, kebanyakan menggunakan bahasa Indonesianya itu campuran gitu. Jadi ada Indonesianya, ada juga daerahnya. Sunda. Iya, nah karena kebanyakan di daerah aku ini orangnya orang Sunda, jadi banyak banget gitu campuran antara dari bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ya, bahasa Sundanya itu sendiri. Jadi kadang kalau misalnya ada orang luar yang baru datang gitu ya, kayak ngerasa bingung gitu, maksudnya apa nih, kenapa ada kata-kata ini gitu. Ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan negara ini ya, dan itu harus dilestarikan dan dibudayakan. Bagaimana sikap Akang terhadap kompur kode switching antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari? Campuran bahasa daerah gitu kan. Sebenarnya kalau percampuran bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari itu oke-oke aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk percakapan formal kayak ke dosen atau ke yang lebih tua, itu mungkin lebih baik nggak dicampur-campur. Orang Sunda gitu ya, jadi aku nggak ngerasa bingung kalau misalnya ada orang yang ngomongnya itu antara bahasa Indonesia campur sama bahasa Sunda. Cuman kadang-kadang ada nih orang yang punya bahasa Sundanya tuh yang lemes gitu yang paling lemes gitu. Nah, disatuin sama bahasa Indonesia. Jadi lebih baik memakai bahasa Indonesia secara resmi daripada dicampur-campur gitu. Indonesia di sekolah untuk memastikan pemahaman dan penerapannya yang baik di masyarakat, gimana sih Teh? Kalau misalnya untuk pendidikan formal pastinya penting banget ya. Nah, kita juga berarti kan harus bisa mulai dari sejak dini. Kadang kan sekarang tuh banyak banget kalau orang tua tuh malah ngajarin anaknya itu pakai bahasa Inggris. Biar si anaknya tuh biar jago lah gitu bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya di sisi bahasa Inggris itu juga kita juga harus mempelajari si anak itu tuh bahasa Indonesia. Pendidikan formal bahasa Indonesia di sekolah itu benar-benar penting, karena generasi muda sekarang, balik lagi ke yang tadi, udah banyak tercampur sama budaya-budaya luar. Jadi mungkin mereka juga agak kurang tahu nih bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benarnya kayak gimana gitu. Jadi itu perlu banget sih. Apa solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan penerapan bahasa Indonesia yang benar di kalangan generasi muda? Untuk solusinya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tentunya pendidikan bahasa Indonesianya ya lebih ditekankan lagi, karena saat ini kan generasi muda juga udah terdampak sama budaya-budaya luar nih. Jadi mungkin lebih ditekankan lagi pendidikan bahasa Indonesia. Solusi saya adalah dengan ini ya, memperbanyak berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah atau kampus gitu sih. Mungkin segitu saja yang bisa narasumber kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.